Oke teman-teman, adapun kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam pembelajaran hari ini yaitu untuk KD, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Untuk KI-nya, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan cara reproduksinya sekaligus menyimpulkan peranan jamur dalam kehidupan. Lalu apa ya itu fungi? Apakah fungi itu sama halnya dengan tumbuhan? Oke teman-teman, kita ketahui sendiri bahwa tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati atau kormus, berklorofil dan membutuhkan cahaya matahari, dan bersifat autotrof. Nah, sedangkan jamur sendiri dia memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tumbuhan, yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati atau talus, tidak berklorofil dan tidak membutuhkan cahaya, dan bersifat heterotrof. Nah, jadi adapun yang dimaksud dengan fungi yaitu, mari kita simak sama-sama. Nah, jadi teman-teman, fungi itu merupakan organisme eukariota yang memiliki dinding sel dari zat kitin dan selulosa. Nah, jadi ciri-ciri fungi itu apa saja ya? Yuk kita perhatikan. Nah, yang pertama ada struktur tubuh fungi. Nah, ini ada salah satu gambar struktur tubuh fungi Rhizopus stolonifer yang terdiri dari sporanium atau kotak spora. Kemudian ada spora, lalu ada sporangiopor atau tangkai sporanium, kemudian ada hifastolon, dan juga ada hifa rhizoid. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua, kita dapat melihat dari cara fungi memperoleh nutrisi. Oke, mari sama-sama kita simak. Yang pertama ada saprofit, yaitu cara fungi memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya yaitu jamur yang hidup di kayu yang mati. Yang kedua ada parasit. Parasit yaitu dengan cara mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup. Contohnya jamur parasit yang berada di cacing nematoda. Yang ketiga ada cara simbiosis. Simbiosis yaitu cara fungi memperoleh nutrisi dengan cara hidup bersama makhluk hidup lainnya. Contohnya yaitu lichens. Selanjutnya itu ciri yang ketiga, reproduksi fungi. Nah, jadi teman-teman, reproduksi fungi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya reproduksi aseksual. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan, pembentukan tunas, fragmentasi, dan pembentukan spora aseksual. Lalu yang kedua yaitu reproduksi seksual. Reproduksi secara seksual yaitu dengan cara menghasilkan spora seksual. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi fungi. Nah, jadi teman-teman, klasifikasi fungi yang kita bahas ada 6. Yang pertama ada Chytridiomycota. Lalu yang kedua ada Zygomycota. Next yang ketiga ada Glomeromycota. Oke, untuk selanjutnya ada Ascomycota.
Micota. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana ya ciri-ciri Micota itu? Yuk sama-sama kita simak. Nah, yang pertama untuk struktur tubuh Micota. Nah, dapat kita ambil contoh dari jamur yang biasa kita temui sehari-hari, yaitu jamur pada roti yang basi atau dengan nama lain Rhizopus. Oke teman-teman, jadi fungi pada roti yang basi ini jika kita amati dengan mikroskop, maka kita dapat melihat struktur tubuh Micota sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, dari hasil pengamatannya kita dapat melihat ada sporanium atau kotak spora, kemudian ada sporaniofor atau tangkai sporanium, kemudian kita juga dapat melihat stolon. Oke teman-teman, jadi struktur tubuh Micota pada bagian tertentu dari ujung hifanya yang tumbuh vertikal akan membentuk suatu badan bulat yang disebut dengan sporanium. Nah, sporanium ini didukung oleh suatu hifa khusus seperti layaknya batang yang disebut dengan sporaniofor atau tangkai sporanium. Nah, lalu antara satu sporanium dengan sporanium lainnya akan dihubungkan dengan hifa lainnya disebut dengan stolon. Oke, next, selanjutnya ada reproduksi Micota. Oke teman-teman, jadi reproduksi pada Micota ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada reproduksi seksual dan yang kedua ada reproduksi aseksual. Untuk reproduksi yang seksual biasanya terjadi jika kondisi lapangan kurang menguntungkan. Nah, sedangkan pada reproduksi aseksual biasanya terjadi dengan pembentukan spora. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh Micota. Nah, jadi teman-teman, beberapa jenis dari Micota ini biasanya sering dimanfaatkan untuk membuat makanan dan juga minuman. Nah, beberapa jenis lainnya juga berperan dalam menguraikan kotoran hewan ternak. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat yang pertama ada namanya Rhizopus arizei yang biasanya berperan dalam pembuatan tempe. Nah, yang kedua dapat kita lihat yaitu ada Pilobolus atau jamur yang hidup pada kotoran hewan ternak. Oke, masuk kita ke klasifikasi yang ketiga, ada Glomeromycota. Nah, jadi Glomeromycota atau disebut juga dengan arbuscular mycorrhizal atau AMP biasanya memiliki hifa yang tidak bersepta dan berreproduksi secara aseksual. Nah, fungi ini memiliki peranan dalam menyerap air dalam tanah yang digunakan untuk berfotosintesis. Nah, kemudian ada pun contoh dari Glomeromycota ini yaitu mycorrhiza, yaitu fungi yang biasanya bersimbiosis dengan tumbuhan yang terletak pada sistem perakaran. Oke teman-teman, masuk kita ke klasifikasi yang keempat yaitu Ascomycota. Adonan roti. Teman-teman pernah mikir nggak? Mengapa ya adonan roti itu tidak bisa mengembang jika tidak dicampurkan dengan ragi? Kenapa ya? Penasaran kan? Nah, ternyata teman-teman, fungi yang terdapat dalam ragi roti tersebut dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengembang adonan roti saat melakukan fermentasi. Nah, fungi ini disebut dengan Saccharomyces cerevisiae.
Oke teman-teman, jadi Ascomycota ini merupakan organisme saprofit terestrial. Nutrisi didapatkan dengan cara menguraikan zat organik dari tanah yang berasal dari makhluk hidup yang lainnya yang telah mati. Nah, kemudian anggota Ascomycota ada yang multiselular dan juga ada yang uniselular. Nah, untuk spora aseksualnya disebut dengan conidiospora, sedangkan untuk spora seksualnya disebut dengan ascospora. Kemudian untuk bentuk ascocapnya berbeda-beda, ada yang berbentuk bulat tertutup, ada yang bulat berlubang, dan ada juga yang seperti mangkuk. Oke, selanjutnya klasifikasi yang kelima ada Basidiomycota. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan jamur ini. Ya, jamur yang sering kita konsumsi. Oke teman-teman, nah jadi jamur ini merupakan jamur yang salah satu kita konsumsi. Nah, jamur ini merupakan contoh dari Basidiomycota, yaitu Volpariella volvaceae atau disebut juga dengan jamur merah yang biasanya tumbuh di bekas kelapa sawit. Next, ciri-ciri Basidiomycota. Oke, yang pertama struktur tubuh Basidiomycota. Nah, jadi teman-teman, Basidiomycota ini adalah golongan fungi yang mampu menghasilkan spora seksual Basidiospora dan memiliki hifa yang bersekat, dan juga tubuh buahnya atau disebut dengan basidiocap mudah dilihat oleh mata. Nah, Basidiomycota ini juga hidup sebagai saprofit dan beberapa di antaranya juga ada yang parasit. Nah, tubuh buah dari Basidiomycota ini terdiri dari 4 bagian. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada bagian ini disebut dengan pileus atau tudung. Nah, pada bagian ini disebut lamella atau bilah. Nah, kemudian bagian ini disebut dengan stip atau tangkai. Nah, selanjutnya bagian ini disebut dengan valva atau pembungkus dasar tangkai. Next, kita lanjut mengenai reproduksi Basidiomycota. Oke, reproduksi Basidiomycota ada aseksual dan juga seksual. Nah, jadi reproduksi aseksual pada Basidiomycota ini dilakukan dengan membentuk conidiospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara membentuk Basidiospora. Kita lanjut mengenai contoh Basidiomycota. Yuk, mari sama-sama kita perhatikan gambar dari contoh Basidiomycota. Nah, yang pertama ada Volpariella volvaceae atau kita sebut dengan jamur merah. Fungi ini biasanya kita budidayakan dalam bahan makanan. Nah, kemudian ada namanya Auricularia polytricha atau jamur kuping. Nah, fungi ini juga merupakan fungi yang sering kita manfaatkan dalam bahan makanan. Nah, kemudian selanjutnya ada Ganoderma aplanatum. Nah, fungi ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan obat ataupun suplemen. Oke teman-teman, masuk kita ke klasifikasi yang terakhir, yaitu Deuteromycota. Nah, jadi teman-teman, fungi ini disebut juga fungi tidak sempurna karena perkembangbiakan generatifnya belum diketahui. Nah, adapun perkembangbiakan vegetatif pada fungi ini yaitu
melalui pembentukan spora vegetatif. Nah, adapun contoh dari Deuteromycota yaitu Tinea versicolor atau fungi yang menyebabkan penyakit pada manusia yaitu panu. Oke teman-teman, itulah materi fungi pada hari ini. Nah, jadi kita telah selesai belajar mengenai materi fungi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, sekarang yuk sama-sama kita lengkapi tabel di bawah ini. Yuk! Oke teman-teman, yuk sekarang mari sama-sama kita periksa jawaban kita apakah benar atau salah ya. Yuk! Tada! Ini dia. Apakah jawaban teman-teman benar? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, pembahasan kita hari ini telah usai. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sebuah pantun. Minum sirup dengan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Dah, see you teman-teman.